Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aliran realisme. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Saya, Lisa Putri Wihana, dengan NIM 2020330515 sebagai moderator. Yang kedua, Ilana Anggita Ulianti dengan NIM 20203310 sebagai penyaji 1. Yang ketiga, Mia Kanti Rahayu dengan NIM 2020331012 sebagai penyaji 2. Yang keempat, Silviana Aisyah dengan NIM 2020 33032 sebagai penyaji ketiga. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh penyaji 1, yaitu Ilana Anggita Ulianti. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang aliran realisme. Pengertian realisme menurut para tokoh. Menurut Johann Amos Communicius, tokoh ini berpendapat bahwa realisme dapat digolongkan pada religius, ialah tentang bagaimana manusia harus berusaha agar untuk mencapai dua tujuan, yaitu keselamatan dan hidup sejahtera. 2. William MC Gutken. Menurut MC Gutken, tanpa adanya Tuhan, maka tidak ada tujuan pendidikan. Tujuan mempersatukan manusia agar hidup di dunia sekarang. Maksudnya, mencapai tujuan akhir yang abadi hidup di dunia. Bahkan aliran realisme religius menyetujui agar kita dapat memahami hukum moral dengan menggunakan akal. Franz Bacon, tokoh ini negarawan dan penulis Inggris. Dia juga dikenal sebagai orang yang kritikus hebat pada kekeliruan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. John Locke, tokoh ini banyak mempelajari agama Kristen. Dia dikatakan anti metafisika. John Locke berpandang bahwa tidak ada kebenaran yang metafisik maupun universal. John yakin bahwa sesuatu yang ia katakan benar jikalau disandarkan pada pengalaman indrawi yang sifatnya induksi. Alfred North Whitehead, tokoh ini masuk dalam filsafat dengan melalui matematika. Whitehead selalu berusaha agar mempersatukan pertentangan filosofi seperti halnya tinjauan subjek dan objek. Dan dia juga percaya bahwa kita ini harus mengenali kedua aspek tersebut. Bertrand Russell. Bertrand Russell merupakan tokoh yang lahir di Wales yang berada di dalam lingkungan keluarga yang berekonomi mapan. Aristoteles lahir di Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi pada usia 63 tahun. Objek bertepatan dengan logika atau akal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh penyaji 2, yaitu Mia Kanti Rahayu. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai filsafat pendidikan realisme, mengenai pandangan aliran realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Realisme sangat bertolak belakang dengan idealisme karena realisme memandang suatu bukti yang real secara nyata, sedangkan idealisme hanya dalam akal pikiran manusia. Filsafat dibagi menjadi dua aliran, yaitu realisme natural atau rasional. Realisme natural atau rasional dibagi lagi menjadi dua, yaitu realisme klasik dan
realisme religius. Yang kedua, aliran yang kedua yaitu realisme alam atau religius. Materi selanjutnya yaitu tentang realisme pendidikan. Realisme tentang pendidikan. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat wujud atau realitas atau ontologi secara dualitas terdiri atas dunia fisik dan rohani. Dalam dunia pendidikan, realisme memiliki prinsip yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan senantiasa memberikan perhatian kepada peserta didik dengan sewajarnya. 2. Dalam pendidikan, inisiatif berada pada pendidik, bukan pada peserta didik. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial dan menciptakan anak didik untuk menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental maupun moral. Konsep filsafat menurut aliran realisme adalah 1. Metafisika realisme, yaitu kenyataan yang berdasarkan atas kenyataan fisik atau materialisme, material dan imaterial atau dualisme, dan berbagai kenyataan atau pluralisme. 2. Humanologi realisme, yaitu hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dilakukan. Yang ketiga, epistemologi realisme, yaitu hakikat kenyataan yang tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, melainkan juga dapat diketahui dari pengalamannya. Dan yang terakhir yaitu aksiologi realisme. Tingkah laku manusia diatur berdasarkan hukum alam yang bisa didapat dalam ilmu. Bentuk-bentuk aliran realisme dalam perspektif pendidikan yakni 1. Realisme rasional, 2. Realisme natural, dan 3. Realisme kritis. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh penyaji 3, yaitu Silviana. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Implikasi realisme dalam dunia pendidikan. Inisiatif dalam pendidikan berada pada pendidikan, bukan pada anak. Hal ini dilakukan berdasarkan tujuan pendidikan, yaitu untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Peranan pendidik yaitu memberikan perhatian pada peserta didik seperti apa adanya, menciptakan anak didik untuk menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental maupun moral. Kurikulum dirancang mencakup semua pengetahuan. Metode belajar dipengaruhi pengalaman, metode penyampaian secara logis, dan memperhatikan unsur psikologis. Implikasi aliran realisme bagi nilai budaya. Budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang dimulai dari budaya di lingkungan terdekat berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat, maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan. Oleh karena itu, kebudayaan suatu bangsa wajib dipertahankan dan dikembangkan, sebab berfungsi sebagai filter dan motor penggerak dalam meningkatkan kreativitas yang tinggi, ketahanan jati diri, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan atau sanggahan pada via Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.